Hai teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading dari energi pembacaan kartu. Oke, tema yang kita angkat kali ini adalah seputar cerita kehidupan ya teman-teman ya. Cerita kehidupan. Seseorang lagi silent treatment, dia lagi diam. Mendiamkan kamu, atau mungkin sedang tidak berkomunikasi, lagi nggak banyak bicara, lagi nggak banyak ngobrol dengan kamu. Kita akan coba tarik energi seseorang dengan energi itu teman-teman ya. Dan kira-kira apa sih arti diamnya seseorang selama ini? Ini bisa vice versa loh, bisa tertukar, bisa terbalik. Mungkin kamu yang mendiamkan seseorang. Jadi ambil bagaimana ini bisa relate, bagaimana ini bisa bermanfaat untuk kamu. At least minimal kamu dapat hiburannya. Oke? Ya. Ambil personal reading atau konsultasi kalau misalnya kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik sama kartu-kartu saya. Berikan dukungan pada channel ini. Kasih selalu jempol ke atas di setiap video-video di channel ini. Kemudian juga bisa kamu like, kamu subscribe, kamu klik lonceng notifikasinya. Mau memberikan apresiasi super thanks atau apresiasi bintang juga boleh banget teman-teman. Arti diamnya selama ini. Kita akan coba lihat apa penyebab seseorang ini diam. Kita lihat sebab-sebabnya dulu ya. Sebelum kita baca ciri-ciri dan karakternya dia. Fokus pada seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu. Kita lihat apa penyebab dia diam selama ini. Oke. Saya melihat ada situasi yang terkait dengan keluarga besar ya di sini ya. Keluarga besar. Ada potensi kalau kamu terkoneksi dengan seseorang yang masih sangat dekat sama keluarganya. Ya ini bisa siapa saja. Entah pasangan kamu, entah teman, sahabat, atau bahkan rekan kerja kamu. Orang ini sangat dekat dengan keluarganya, dekat sama orang tua, adik, saudara. Tapi memang kehidupannya itu benar-benar dikendalikan oleh keluarganya. Kalau keluarganya mengatakan A, maka dia akan juga A. Kalau keluarganya mengatakan B, maka dia juga akan melakukan B. Sosok ayah atau orang tua di sini yang dominan sepertinya ya, mengendalikan kehidupannya dia. Yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Sebab-sebab dia mendiamkan. Apa yang menjadi penyebab selain keluarga, saya juga merasakan di sini dia diam karena orang ini egosentris ya. Orang ini perfeksionis, orang ini ingin apa yang dia katakan itu selalu dituruti oleh orang lain. Bisa jadi ada hal yang kamu lawan dari dia. Kamu nggak nurutin dia nih. Jadi orang ini egonya terluka. Siapakah yang mendiamkan kamu? Apakah dia orang tua kamu? Atau mungkin kerabat saudara? Kamu melawan sehingga ya dia lebih memilih diam sih di sini saya lihat. Oke, kita coba lihat lagi teman-teman ya. Apa penyebab dia mendiamkan atau situasinya? Apa penyebab dia ini diam saat ini? Oke. Yang saya rasakan dia diam karena dia sedang berpikir. Dia sedang menikmati situasinya. Dia memang lebih nyaman sendiri. Teman-teman, bisa jadi dia sedang merencanakan sesuatu. Ada perencanaan pesta, ada perencanaan tentang pernikahan, atau mungkin perencanaan tentang membangun keluarga, membangun rumah. Karena saya melihat di energi Nine of Cups ini dia seperti berpikir udah waktunya untuk ke jenjang yang lebih serius. Udah waktunya untuk punya rumah sendiri misalnya. Udah waktunya untuk melegalkan sebuah hubungan. Nah di sini diamnya dia itu penyebabnya adalah karena dia sedang berpikir. Oke, dia sedang berpikir. Kita
Kita akan coba lihat lagi teman-teman ya. Apa penyebab dia mendiamkan dirimu? Apa sih penyebabnya? Oke, sebabnya seperti dia pengen fokus dan dia nggak pengen ke distract dengan sesuatu hal, teman-teman ya. Di sini dia harus menyelesaikan sesuatu, dia pengen bisa berpikir objektif, dia tidak ingin ke distract fokusnya dia. Mungkin dia sedang fokus dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya. Ya, komunikasi tetap akan dia lakukan, tapi mungkin komunikasi yang dia lakukan ini hanya sekedarnya saja, karena dia nggak mau ke distract nih. Perhatiannya hanya ingin dia fokuskan pada satu hal saja di sini. Dia ingin bisa berpikir objektif, tidak memihak atau tidak berat sebelah kayak gitu. Lebih baik dia diam. Apapun situasinya, sesuaikan sendiri teman-teman ya. Oke, itu beberapa penyebab dia diam. Itu sebabnya. Ada pesan apa lagi? Arti dari diamnya selama ini. Arti diamnya selama ini. Oke. Saya lihat dia diam karena dia ingin menenangkan diri. Dia ingin menyembuhkan luka batinnya. Dia ingin berpikir secara mendalam. Ya, dia sedang dalam proses untuk membahagiakan diri sendiri, menyembuhkan luka hatinya. Dan di sini dia diam karena dia ingin bebas. Sekali lagi saya katakan, di sini dia berpikir dan dia nggak pengen ke distract. Dia pengen fokus. Makanya di sini ada pesan freedom. Dia pengen bebas, nggak pengen diatur, nggak pengen terikat dulu kayak gitu, dan nggak pengen dipengaruhi. Dia nggak mau nih ketika dia menyelesaikan masalah atau dia sedang berpikir, ada orang-orang yang ikut campur, ada orang-orang yang mengintervensi keputusannya. Dia ingin mengambil keputusan atas pemikirannya sendiri agar dia bisa berpikir objektif. Oke. Dia menenangkan diri karena dia ingin mencari dan merasakan kebahagiaan. Di situasinya, dia ingin menemukan jawaban atas hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaannya, teman-teman. Ya, itu pesan yang dia sampaikan. Arti diamnya selama ini. Dan kelihatan bahwa di sini memang dia ngerasa udah waktunya untuk introspeksi, udah waktunya untuk mengambil ruang, mengambil jeda. Oke, agar tidak saling turut campur, mempengaruhi, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Oke, ini saatnya untuk memberi perhatian pada diri sendiri. Oke, memikirkan diri sendiri, itu menurut dia. Jadi dia mengatakan seperti itu teman-teman, arti diamnya. Sehingga kalau kamu terlalu memaksa untuk dia ngobrol sama kamu, terlalu mendesak, terlalu banyak bertanya, mungkin dia akan lebih cenderung ke menghindar akhirnya ya. Oke. Kita akan coba lihat kelanjutan dari pembacaan ini lebih deep ya. Arti diamnya selama ini. Arti diamnya selama ini. Saya melihat seseorang yang berdiam diri ini memang ingin mengumpulkan kekuatan, ingin mengumpulkan keberanian. Dia ingin mendapatkan perspektif yang berbeda atas sebuah permasalahan agar dia mampu mengambil keputusan yang tidak mengecewakan banyak pihak gitu loh. Kita kan tahu ya bahwa kita itu tidak selalu bisa menyenangkan semua orang. Tetapi minimal dia bisa mengambil keputusan dengan tegas dan dia melihat dari berbagai sisi apapun yang sedang dia akan ambil keputusan ini. Saya merasakan dia ingin masalahnya dia ini sebetulnya cepat berakhir, cepat berlalu, dan dia cepat menemukan solusinya. Makanya dia lebih baik diam dulu sebelum dia berkata-kata. Nanti kalau dia udah tahu nih solusinya dia harus ngapain, ya kan? Dia udah bisa mengumpulkan keberanian juga untuk mengambil keputusan, maka dia akan menyampaikan apa yang ada di hatinya secara gamblang, secara lugas, dan gak ditahan-tahan lagi, kayak gitu loh. Oke,
Teman-teman, arti diamnya dia selama ini, saya lihat memang ada sesuatu yang terpendam ya di sini ya. Sesuatu yang dia tahan, yang dia sembunyikan sendiri. Tetapi ini seperti bom waktu loh sebetulnya. Kalau kamu terkoneksi dengan seseorang yang selama ini dia diam, dia kayaknya memendam sendiri masalahnya, memendam sendiri perasaannya. Ada energi kurang terbuka. Kurang terbuka ini bisa yang menjadi penyebab dua faktor. Karena memang dia orangnya tertutup aja, atau bisa ketika dia mau bercerita atau mengatakan kebenaran, dia takut sama kamu. Dia takut, dia belum berani, makanya dia menyimpan segala sesuatunya sendiri dalam hati. Yang bisa dia lakukan menghindar, pergi jauh. Dia berusaha untuk mengatasi problematikanya sendiri. Ya, sebenarnya dia ini butuh bantuan, tapi kok kayaknya dia nggak berani juga ya untuk menyampaikan sesuatu ke kamu ya. Untuk memintanya ke kamu tuh dia nggak berani. Maka ini saya boleh mengatakan ini seperti bom waktu kalau di sebuah hubungan atau di sebuah pekerjaan. Karena dia merasa capek sendiri, dia merasa letih sendiri. Oke, ada Judgment, Hierophant. Arti diamnya selama ini. Teman-teman, saya rasakan orang ini kok sudah lama sekali memendam perasaan dan dia selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Entah itu kepada orang yang ada di sekitarnya dia, kepada orang tuanya, kepada keluarganya gitu ya. Tapi dia sendiri melupakan kebahagiaannya dia, kebutuhannya dia. Itu yang saya lihat. Dan di sini energinya dia seperti capek ya. Dia kayak capek. Teman-teman mungkin ini bisa vice versa loh. Bisa jadi ini adalah energimu yang kebaca sama saya. Energinya ini seperti capek dan lebih baik diam, lebih baik menghindar. Kayak gitu. Karena yang saya lihat, dia nggak suka berkonflik nih orang. Dia nggak suka kalau harus berdebat, beradu argumentasi, jadi rame sama temen, jadi rame sama keluarga, berantem, dia nggak suka. Tapi dia juga udah capek. Ada hal-hal dari masa lalu yang terus diungkit. Ada hal-hal dari masa lalu yang terus teringat dan seperti nggak selesai-selesai gitu loh. Dia capek disalahkan, ya. Mungkin dia dulunya pernah melakukan sebuah kesalahan, saya nggak tahu ya, situasinya macam-macam nih. Karena masing-masing orang ceritanya beda-beda. Mungkin dia pernah berbuat salah. Mungkin dia pernah masa lalunya itu cukup kelam. Tapi itu seperti diungkit terus dan dia capek di situasi itu. Gitu loh. Dia dituntut untuk terus berubah. Dia seperti tidak menjadi dirinya sendiri kalau yang saya lihat. Karena dia selalu memakai topeng. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Selalu harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik, kayak gitu. Di energi Three of Wands, ada beberapa hal yang mungkin dia tunda, teman-teman ya. Saya lihat orang ini mungkin tidak memikirkan dirinya sendiri tadi yang saya bilang. Kalau dia itu lebih memilih mendahulukan orang lain daripada kebutuhannya sendiri, daripada kebahagiaannya sendiri, padahal dia juga punya rencana. Tapi yang saya rasakan, dia akan mengambil keputusan di sini. Dia akan mengatakan yang sebenarnya mungkin, dan dia di sini juga sudah bersiap untuk mengumpulkan keberanian, mengumpulkan sesuatu yang bisa menjelaskan sikap-sikap atau kediamannya dia selama ini. Yang saya rasakan begitu sih. Oke, kamu terkoneksi dengan orang ini, atau ini justru adalah energi kamu sendiri. Sekali lagi karena ini general reading, bisa vice versa pembacaannya. Dan silakan kamu sesuaikan. Sesuai dengan kondisi masing-masing saja. Kalau mau konsultasi, personal reading, kamu silakan chat ke admin. Ada katalog di sana yang bisa kamu pilih teman-teman ya. Saya merasakan di sini ada energi zodiak Leo, Aries, Libra. Leo, Aries, Libra. Ada juga sebagian dari Capricorn. Next ada Taurus. Ya. Taurus, Capricorn, ada Leo, Libra,
Aries. Mungkin energi zodiak yang lain juga ada, tetapi itu yang paling dominan. Ciri-ciri fisik, sekarang kita coba lihat ciri-ciri fisik. Arti diamnya dia. Seseorang yang diam, memilih diam. Dia berkacamata. Dia adalah sosok yang sensual, saya lihat ya. Dia cukup menarik. Gelap, ini bisa saja kulitnya yang gelap. Ada energi feminim, mungkin dia adalah orang yang care, perhatian, agak sedikit baperan. Kalau yang saya rasakan dia lebih mengutamakan orang lain, mungkin memang dia lebih suka menyenangkan orang lain dan melupakan kebutuhannya sendiri. Itu feminin juga ya. Ada tahi lalat di bagian tubuhnya dia. Rambutnya sudah ada yang putih, atau mungkin dia ini suka sekali pakai baju berwarna putih dan rambutnya diberi warna. Oke, ini bisa ciri-ciri 1, 2, atau 3 orang bahkan lebih. Ambil yang bermanfaat, at least kamu dapat hiburan. Kasih jempol ke atas, semoga kamu suka ya dengan tema ini. Subscribe yang belum, klik lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi pembacaan yang lain. Bye-bye.